Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting turunnya perintah sholat. Isra Mi'raj peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab pada tahun 11 atau 621 Masehi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dan kemudian dibawa ke langit 7 untuk diperlihatkan kebesaran Allah. Sesampai Rasulullah di langit ke-7, turunlah perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu untuk dikerjakan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad ke alam yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad singgah di 7 lapis langit dan bertemu para nabi. Siapa sajakah mereka? Di langit yang pertama, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam. Beliau khalifah pertama di bumi. Di langit kedua, dipertemukan dengan Nabi Isa yang diberi mukjizat mampu bicara saat masih bayi, dan Nabi Yahya yang diberi karunia hafal isi kitab Taurat saat usia masih belia. Di langit ketiga, dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Mukjizat beliau mampu menafsirkan mimpi dan dianugerahi kecerdasan dalam mengelola keuangan negara. Di langit keempat, dipertemukan dengan Nabi Idris. Mukjizat beliau adalah menjadi orang pertama yang pandai membaca dan menulis. Di langit kelima, dipertemukan dengan Nabi Harun. Allah telah mengkaruniakan kemampuan bahasa yang baik kepada Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa. Di langit ke-6 dipertemukan dengan Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang dapat membelah laut menjadi jalanan. Di langit ke-7, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Beliau membangun Ka'bah pertama kali yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Setelah melewati 7 lapis langit, Rasulullah bersama Jibril meneruskan perjalanan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Sampai di sini, kemudian Rasulullah tidak lagi ditemani Jibril untuk menghadap Allah. Tanpa perantara, Rasulullah berdialog secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah tiba di Sidratul Muntaha, beliau mengucapkan salam, namun Allah tidak merespon. Hal itu pun membuat Rasulullah bingung. Kemudian kembali ke langit 7 dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya apa kesalahanku hingga Allah tidak mau menjawab salamku?" Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah itu as-salam, maka ucapkan salam yang lain." Kemudian Rasul pun kembali ke Sidratul Muntaha dan mulai mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, yang artinya salam penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Maka terdengarlah jawaban Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh."
Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Tidak sampai itu saja, Rasulullah pun menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kalimat itu pun diabadikan di dalam sholat. Rasulullah kemudian turun kembali dan sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya tentang jumlah waktu sholat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Beliau pun menjawab 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Mendengar hal itu, Rasulullah pun kembali memohon kepada Allah untuk diberi keringanan dalam sholat. Dan sholat wajib dalam sehari berkurang menjadi 10 waktu. Rasulullah kembali lagi dengan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan keringanan lagi pada Rasulullah. Hal itu pun kembali dituruti Rasulullah, dan sholat wajib dalam sehari berkurang menjadi 5 waktu. Itulah inti peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sholat fardu yang wajib ditegakkan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah, mengikuti perintah Rasul, menjadikan Nabi kita teladan dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.